Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilhan Ahmad dengan NIM 191040030. Kelas PJKRA 2019. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Metode Kepramukaan dalam salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Kepemudaan dan Kepramukaan oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Adil MPD. Untuk itu saya buka dengan ucapan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang pertama adalah pengertian metode kepramukaan. Dalam kepramukaan ada yang disebut dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Metode ialah suatu cara atau teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan. Metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik melalui pengamalan kode kehormatan pramuka. Dua hal tersebut merupakan prinsip yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan. Prinsip dasar dan metode kepramukaan harus diterapkan secara menyeluruh. Bila bagian dari prinsip itu dihilangkan, maka organisasi tersebut bukan lagi gerakan pendidikan kepanduan. Baden-Powell sebagai penemu sistem pendidikan kepanduan telah menyusun prinsip-prinsip dasar dan metode kepanduan. Prinsip dasar kepramukaan mencakup A. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia dan alam serta isinya. C. Peduli terhadap diri sendiri. Dan D. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Baik, berikutnya. Dalam pembuatan metode kepramukaan, tidak terlepas dari 5 hal yang mencakup dalam prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar bersifat saling berkaitan dengan metode kepramukaan. Pelaksanaan metode kepramukaan dalam suatu kegiatan pramuka terpadu dengan pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan, sehingga dalam penerapan atau penggunaan metode kepramukaan selalu dijiwai oleh prinsip dasar kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui proses pendidikan yang praktis yang berkesinambungan sepanjang hayat melalui A. Pengenalan kode kehormatan. B. Belajar sambil melakukan. C. Sistem berkelompok. D. Kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani jasmani peserta didik. E. Kegiatan di alam terbuka. F. Sistem tanda kecakapan. Dan G. Sistem satuan terpisah untuk putra dan juga putri. Serta H. Sistem Amon. Selanjutnya yaitu materi macam-macam metode kepramukaan.
Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaksi progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka. Belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetensi yang menarik dan juga menantang. Selain itu, ada pengamalan kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma, yaitu salah satu unsur terdapat dalam metode kepramukaan. Satya pramuka digunakan sebagai pengikat diri pribadi secara sukarela mengamalkannya dan sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan guna menggunakan mental dan moral. Sedangkan Dharma Pramuka sebagai alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak dan memiliki upaya memberi pengalaman yang mendorong agar anggotanya menemukan dan menghayati serta mematuhi sistem nilai di mana ia hidup dan menjadi anggota dalam masyarakat tersebut. Dharma Pramuka disamakan dengan kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka yang berperan sebagai landasan, serta ketentuan moral yang diterapkan bersama sebagai ketentuan untuk mengatur hak dan kewajiban, serta tanggung jawab antar anggota. A. Belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok sebaiknya dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan praktik secara praktis dalam bentuk pendidikan keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat agar timbul keinginan tahuan hal baru yang memacu untuk berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan. B. Bekerja sama dan berkompetisi memberikan kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, memikul tanggung jawab, serta belajar bekerja sama dalam kerukunan yang memberi kesempatan menumbuhkan persaudaraan untuk menjadi lebih baik. C. Kegiatan yang menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap, menambah pengetahuan, dan pengamalan. Berikutnya, kegiatan dengan menggunakan metode kepramukaan yang tepat pastilah merupakan kegiatan yang menarik, menantang, dan menyenangkan bagi peserta didik. Karena dalam semua proses kegiatan peserta didik dilibatkan secara langsung. Dan selanjutnya, bagi para pembina pramuka yang bergiat bersama, mereka menempatkan diri sebagai mitra pendidik. Hal tersebut akan merupakan media pendidikan yang dapat mengembangkan ketahanan mental, spiritual, moral, fisik, intelektual, emosional, dan sosial pada diri peserta didik yang terlibat dalam kegiatan pramuka tersebut. Penerapan metode kepramukaan pada kegiatan pramuka siaga pada prinsipnya sama saja dengan penerapan pada kegiatan pramuka penggalan, penegat, dan pendega. Yang berbeda di antaranya adalah hanya dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, tujuan metode kepramukaan. Gerakan Pramuka sebagai penyelenggaraan pendidikan kepanduan Indonesia yang merupakan bagian pendidikan nasional.
yang bertujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai sepenuhnya potensi-potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisiknya agar mereka bisa membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda. B. Menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda. Meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot, dan pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal pada masa depan. Baik, materi berikutnya yaitu kode kehormatan dalam pramuka. Kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar, janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran standar tingkat laku pramuka. Sehingga bisa dikatakan bahwa kode kehormatan merupakan kode etik anggota gerakan pramuka, baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam masyarakat. Kode kehormatan pramuka ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Pasal nomor 6 pun tercantum dalam anggaran dasar AD Gerakan Pramuka pasal 12 dan anggaran rumah tangga ART Gerakan Pramuka pasal 14. Berikutnya, kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dengan dharma pramuka. Satya pramuka sebagaimana tersebut dalam ART Gerakan Pramuka yang dinyatakan sebagai satu, diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota atau calon pengurus gerakan pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota atau pengurus. 2. Dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan. Dan 3. Dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam gerakan pramuka, kode kehormatan ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani anggota gerakan pramuka yang meliputi A. Kode kehormatan bagi pramuka siaga yang meliputi Dewa Satya atau janji dan komitmen diri, dan Dewa Dharma atau ketentuan moral. Bunyi kehormatan, kode kehormatannya adalah 1. Dewi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. 2. Dewi Dharma. Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. B. Kode kehormatan bagi pramuka penggalan yang meliputi
Trisatya atau janji dan komitmen diri, dan dasar dharma atau ketentuan moral. 1. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar dharma. 2. Dasar dharma. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, serta suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya, C. Kode kehormatan bagi pramuka penegak, pramuka pendega, dan anggota dewasa yang meliputi trisatya atau janji dan komitmen diri, dan dasar dharma atau ketentuan moral. 1. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar dharma. 2. Dasar dharma. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan juga setia, serta bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan juga perbuatan. Baik, itulah hasil PowerPoint yang dapat saya sampaikan dan juga saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.